the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck. Pak Febri ini usahanya apa, Pak? Ada ayam petelur, terus ada toko itu. Oh, berapa rata-rata modal yang dibutuhkan untuk usaha Pak Febri itu, Pak? Modal awal sekali itu kan saya cuma buka 50 ayam. Terus modalnya per ayam itu 60.000. Oh, 60.000. 60.000 berarti 60 kali 50 itu sekitar 3 juta. 3 juta atau 3? Ya, terus setelah itu kandangnya itu separuhnya juga. Separuhnya. Jadi kandang sama ayam itu sama biayanya. Oh ya. Pendistribusian apa yang dilakukan agar produksi menjadi tersebar luas? Ya, pertama niat saya buka ayam petelur itu mau memotong rantai distribusi. Biasanya rantai distribusinya itu kan dari peternak, kemudian ada bakul, ya, terus ada grosir, terus yang ketiga itu toko. Setelah toko baru pelanggan. Nah, saya memotong 3 ini. Jadi saya dari peternak itu langsung ke toko. Jadi untungnya lebih banyak, meskipun ada resikonya tapi untungnya itu lebih banyak seperti itu. Jadi niat saya itu memang memotong jalur distribusinya. Telurnya itu bisa memikat orang itu dari apa ya, Pak? Dari kualitas atau? Ya, kalau dari peternak langsung itu dipastikan telurnya itu baru, jadi fresh. Telur baru dan lama itu rasanya juga beda, lebih enak di telur baru. Tapi kalau dari peternak terus ke bakul dulu, kalau ada rantai distribusinya ini jelas telurnya ini agak lama. Jadi makanya telur saya itu mesti habis atau sampai kurang-kurang itu karena memang telurnya baru, rasanya pun juga lebih enak. Terus obat-obatannya juga saya kurangi itu saya ganti dengan obat alami, misalkan dari kunyit, dari jahe gitu. Jadi ya obat-obat kimia itu dikurangi. Ya, manusia yang diperlukan apakah mencukupi untuk membangun usaha produksinya? Maksudnya gimana? Jadi kayak misal Karyawan. iya kayak Iya, Pak karyawan. Febri punya karyawan. Nah, kalau dulu awal berdiri itu cuma 50, itu yang mengerjakan saya sendiri. Terus berkembang sampai 300 pun itu masih saya sendiri. Baru yang 2 tahun lalu itu sudah sampai 1.500, itu baru saya ambil 1 karyawan. Pokoknya 1 karyawan itu bisa menghandle 2.000 sampai 3.000 ayam. Karyawannya itu harus ngapain aja, Pak? Kalau karyawan harian itu tugasnya itu pertama menggiling jagung. Setelah digiling jagungnya itu dicampur dengan konsentrat dan dedek atau katul yang halus. Itu tugasnya karyawan semua ya. Terus setelah mencampur pakan itu memberi makan ayam, kemudian membersihkan tempat minum. Terus yang terakhir itu mengambil telur. Ya, tugas keseharian. Yang nimbang terus yang mendistribusikan telur itu saya sendiri. Lalu lokasi dari sendiri itu apakah cukup strategis agar diketahui masyarakat? Kalau lokasi ayam telur diusahakan tidak strategis, maksudnya itu jauh dari pemukiman. Soalnya di situ ada, kalau ayamnya sakit itu bisa menimbulkan bau dan sebagainya. Itu. Ngaruh ke telurnya ya, Pak ya? Kenapa? Kalau ayamnya sakit gitu. Ngaruh ke telur, ke kualitasnya, maksudnya cangkangnya agak putih, terus produksinya misalkan 1 hari 100 kilo jadi cuma 80 kilo gitu. Terus kalau sakit pun bau kotorannya enggak enak.
Tapi kalau ayamnya sehat itu tidak seberapa bau, gitu kan. Jadi memang harus jauh dari pemukiman warga. Lalu untuk tantangan yang lalu untuk tantangan yang dihadapi dalam proses produksi itu apa aja, Pak? Kalau di proses produksi itu tantangannya cuaca. Karena kalau cuacanya berubah drastis itu otomatis ayam itu sering sakit. Jadi di situ. Kalau di marketing itu kendalanya pada saat masuk ke toko kadang-kadang ada yang sudah jadi langganan. Kadang-kadang yang jadi langganan ini saudaranya. Itu untuk masuk ke toko-toko juga agak sulit. Lalu apakah ada keterbatasan dalam hal teknologi atau peralatan yang digunakan? Teknologi atau peralatan itu disesuaikan dengan kapasitas telur. Kalau dulu penggilingnya itu kecil, kalau sudah banyak sekarang sudah lebih besar gitu untuk penggilingannya. Gitu. Sejauh mana brand awareness produk kerajinan yang ibu atau bapak tawarkan di kalangan masyarakat? Untuk telur itu pertama memang dari masyarakat saja sekitar, kemudian karena sudah banyak sekarang masih belum keluar kota. Itu pun belum mencukupi kebutuhan domestiknya itu. Kalau dikembangkan lebih besar lagi mungkin baru sampai luar kota. Apakah ada inovasi produk dari tahun ke tahun? Kalau inovasi produk itu ya dari kita belajar terus. Jadi kalau dari awal sampai sekarang itu jelas ada terus berinovasi. Mulai dari efisiensi pakan, efisiensi obat-obatan, efisiensi vitamin, itu terus belajar terus, ya terus berkembang terus. Bagaimana tren pasar saat ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualan? Tren pasar kalau telur itu stabil, tapi agak naik ketika hari-hari besar. Misalkan seperti Maulid Nabi, Hari Raya, itu trennya naik. Apalagi sekarang presiden yang baru itu akan mencanangkan makan gratis. Makan gratis ini otomatis biasanya karena telur ini proteinnya tinggi, itu banyak digunakan mungkin tren kedepannya itu. Jadi bisa dimanfaatkan di situ. Apakah ada peluang untuk menjalin kemitraan dengan distributor atau pengecer? Nah, kalau distributor saya sudah ditawari berkali-kali karena punya kandang yang lumayan besar. Tapi itu tadi saya nggak mau karena kalau misalkan menjalin kerjasama dengan distributor, otomatis marketingnya ini dikendalikan distributor. Gitu. Padahal niat saya dari awal itu memotong rantai distribusi nih. Ini niat saya dari peternak itu langsung ke toko tanpa melewati rantai distribusi ini. Gitu. Apa potensi pasar baru yang bisa dijelajahi oleh usaha? Itu tadi kalau potensi pasar baru kan habis ini ganti presiden. Terus program presiden yang baru ini ada salah satunya makan gratis. Nah, makan gratis ini bahan yang paling murah, terus proteinnya paling tinggi itu telur. Jadi kemungkinan besar itu menggunakan telur sebagai ikannya itu, sehingga ya produksinya itu akan terus bertambah. Apa saja ancaman dalam usaha Bapak yang dapat mempengaruhi usaha ini? Ancaman terbesar karena di desa saya itu sering mengadakan cek sound, ya itu kan suaranya keras. Itu sangat-sangat mengganggu di produksi ayam. Ayam bisa stres dan sebagainya. Jadi ancamannya seperti itu. Adakah persaingan bisnis yang sangat ketat dalam usaha Bapak? Persaingan bisnis mesti ada, tapi ya gitu kita harus benar-benar menjaga pelanggan.
Misalkan telur ada distributor lain mau masuk dengan harga yang lebih murah, kita harus tahu itu dan segera mengatasinya, mungkin dengan harganya juga diturunkan, terus kualitas ditingkatkan, maksudnya kualitas pelayanan. Misalkan ada yang pesen itu langsung dikirim sehari, nggak sampai sehari sudah dikirim itu. Jadi meningkatkan kualitas harganya bersaing maupun kualitas pelayanan di konsumen. Ini Pak, apa yang dapat Bapak lakukan untuk strategi dan rencana usaha ini untuk menang dari persaingan? Nah, itu tadi yang saya sampaikan, untuk menang dari persaingan kita harus tahu siapa kompetitor kita, terus tahu harga yang dimasukkan kompetitor kita itu berapa. Kemudian selain bersaing harga, juga bersaing pelayanan. Kita berikan pelayanan yang maksimal. Itu tadi kalau ada yang pesan itu nggak sampai sehari sudah bisa dikirim gitu. Jadi pelanggan itu tidak kecewa. Untuk pendapat Bapak, jika terjadinya penurunan permintaan konsumen itu bagaimana? Kalau misalkan saya pernah mengalami beberapa kali penurunan konsumen, saya cari pelanggan agak jauh. Tetapi ketika cari pelanggan agak jauh itu pada saat pasarnya mulai ramai lagi, ini saya malah kekurangan gitu. Beberapa kali saya seperti itu, akhirnya saya atasinya ambil telur dari peternak lain. Nah, bisnis saya berkembangnya sekarang juga karena itu. Selain dari produksi telur, saya bisa menjualkan telur dari peternak lain itu. Karena memang kalau pasarnya benar-benar sepi, otomatis telur itu nandon banyak di rumah. Nah, telur yang nandon banyak itu enggak bagus, maksudnya rasanya juga berkurang gitu. Jadi ambil di peternak lain. Apakah pengaruh kondisi cuaca yang buruk mempengaruhi kondisi usaha Bapak? Ya, cuaca yang buruk itu sangat berpengaruh karena kita ternaknya itu menggunakan makhluk hidup ya. Makhluk hidupnya itu pun ayamnya tidak bergerak bebas, hanya di kandang. Kalau kalian pun kalau di rumah tidak bergerak itu lama-lama kan juga sakit. Apalagi tidak bergerak, terus cuacanya kalau siang panas, kalau malam dingin. Kan saya di daerah gunung, itu ekstrim. Kalau siang panas, kalau malam itu sangat dingin. Nah, jadi cuaca itu sangat berpengaruh.